Halo Pak hari ini kita berada di PMI Kota Palangkaraya untuk menggali informasi terkait pendonoran darah, serta melihat langsung bagaimana proses donor darah dilakukan, mulai dari penerimaan donor, pengolahan, hingga darah siap didistribusikan kepada masyarakat. Untuk proses donornya sendiri dimulai dari mengisi form pendaftaran sesuai data diri masing-masing. Setelah melakukan serangkaian tes, ternyata hasilnya tidak bisa untuk mendonorkan darah karena kadar hemoglobin yang rendah. Maka dari itu, kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Maria alasan mengapa sebagian orang belum memenuhi kelayakan donor darah. Harus dalam keadaan sehat. Karena tujuan kita akan mendonorkan darahnya untuk pasien yang sakit. Jadi syarat utama pasti harus dalam keadaan sehat. Nomor 2, ada beberapa persyaratan yang mutlak memang harus dipenuhi, salah satunya dari segi umur. Untuk umur, minimal boleh donor darah itu di usia 17 tahun, dan maksimal seorang boleh mendonorkan darahnya itu di usia 50 tahun untuk pendonor pertama. Kenapa? Karena mengingat kita harus memastikan nih si pendonor itu masih dalam masa-masa yang produktif dan sehat untuk mendonorkan darahnya. Selain itu, ada juga persyaratan untuk berat badan. Berat badan minimal yang boleh donor darah itu di angka 45. Atau kalau amannya ya memang 46, 47, pokoknya paling minimal itu di angka 45 kg. Nah, selain itu nanti ada beberapa hal teknis yang memang nanti akan dikerjakan oleh petugas. Salah satunya HB, tensi, itu tuh harus juga memenuhi persyaratan yang ada di PMI Kota Palangkaraya juga. Pasca donor, biasanya pendonor diberikan snack dan vitamin serta sertifikat hingga plakat emas yang diserahkan langsung oleh Presiden. Orang mendonorkan darahnya di unit transfusi darah manapun, atau saya berbicara dalam hal ini di UTD PMI Kota Palangkaraya, tidak akan dibayar. Kenapa? Karena kita mendonorkan darah kita itu adalah proses kemanusiaan, proses sukarela untuk membantu sesama, membantu pasien yang memang sedang membutuhkan darah. Jadi tidak ada yang namanya kita donor darah itu lalu akan diberi bayaran oleh orang. Untuk Pak Hari yang membutuhkan stok darah dapat langsung mengunjungi PMI terdekat, melengkapi data diri, dan membawa biaya pengganti darah. Kalau kita menorkan darah kita tidak dibayar, tapi kenapa kalau kita membutuhkan darah ke UTD PMI Kota Palangkaraya kita harus bayar? Jadi yang masyarakat bayar itu adalah namanya BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Jadi darah yang diambil dari seorang pendonor itu tidak serta-merta langsung kita serahkan kepada pasien. Ada serangkaian proses yang harus dilalui sampai darah itu ready atau siap untuk ditransfusikan ke pasien. Yang dibayar oleh masyarakat yang membutuhkan itu adalah hal tersebut, biaya pengganti pengolahan darah. 1, kantong darah dan alat untuk menyadap darahnya. Kedua, kita harus mengecek dulu nih antara uji silang serasi antara donor pasiennya dengan si pendonor. Nomor 3, kita harus ngecek juga nih apakah ada penyakit atau tidak nih dari si pendonornya tersebut. Nomor 4, proses untuk penyimpanan juga, penyimpanan darahnya itu juga membutuhkan alat, membutuhkan tempat yang seyogyanya memang akan memerlukan biaya. Jadi yang dibayar oleh masyarakat itu bukan ke kami, bukan buat saya, bukan buat teman-teman petugas, itu murni untuk biaya pengganti pengolahan darah sampai darahnya ready untuk ke pasien. Sekali lagi saya menghimbau, kalau ada yang meminta bayaran di luar satu harga kantong yang sudah ditetapkan oleh pusat sebesar Rp490.000, itu adalah calo darah. Harus berhati-hati.